Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh Ya, siapa bilang yang namanya asuransi itu hanya milik karyawan-karyawan di kantor, di perkantoran, ataupun mereka yang profesional. Ya. Bahkan sekarang ini, yang namanya asuransi pekerja informal. Seperti misalnya tukang ojek, ya. pembantu Tukang rumah tangga, bakso. tukang bakso pun, asal bukan tukang copet ya. Itu berhak punya mempunyai asuransi. Nggak boleh. Betul. Kalau tukang copet pakai asuransi nanti banyak yang jadi jangan tukang sampai. copet. Terus yang minta-minta di jalanan juga jadi banyak. Betul Nggak sekali. boleh itu. Nah, untuk membicarakan masalah asuransi sosial, Askesos Asuransi Kesehatan Askesos. Sosial, kita sudah bersama dengan Bapak Dr. Dwi Heru Sukoco, MSI, Direktur dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, ini betul? Kemudian juga sudah ada Bapak Juni Tamrin. Iya. Askesos ini. Askesos, apa tuh Pak Heru? Askesos itu? Ya, Askesos itu singkatan dari Asuransi Kesejahteraan Sosial ya. Ya. Ini merupakan program perlindungan sosial kepada para pekerja sektor informal. Yang dia ya kategorinya kurang mampu. Ya, jadi mereka itu biasanya seperti pekerja mandiri ya, tadi seperti disebutkan ada tukang ojek, tukang beca gitu ya, mungkin tukang bakso, tapi ada juga yang dia seperti buruh ya, jadi buruh bangunan, mungkin buruh cuci, ya, kuli-kuli bangunan ya, seperti itu ya. Nah, mereka ini mempunyai pendapatan yang biasanya di bawah UMR dan dia juga tidak pernah tersentuh oleh program jaminan sosial apapun. Nah, ini yang kita akan rekrut mereka untuk menjadi peserta asuransi kesejahteraan sosial. Nah, ini kan para pekerja informal sendiri banyak banget yang belum tahu, termasuk kita juga baru tahu saat ini ya Wan ya. Nah, itu bagaimana sih Pak cara membuat atau mensosialisasikan kepada para pekerja informal supaya mereka mengetahui bahwa ada loh Askesos ini gitu. Jadi memang pertama yang perlu kita lakukan adalah sosialisasi ya. Jadi kita mensosialisasikan ini melalui dinas-dinas sosial, juga kita sendiri terjun ke masyarakat. Ini untuk menjaring calon-calon lembaga pelaksana. Itu bisa dari organisasi sosial, bisa dari lembaga keuangan mikro, dari koperasi dan sebagainya. Nah, kemudian kalau mereka ini tertarik ya, kemudian nanti bersama-sama kita untuk memotivasi, memberikan informasi, sosialisasi kepada calon-calon itu di sekitar mereka. Ya, di sekitar mereka, sehingga kita harapkan itu betul-betul masyarakat itu bisa tadi mengakses pelayanan asuransi secara tadi lebih dekat. Berarti lebih ini gampang sebagainya. Prosesnya jemput bola ya Pak ya berarti ya. Oke, sebelum kita lanjutkan pemirsa, Anda juga bisa bertanya-tanya mengenai Askesos ini, silakan telepon kami di 2994 1184 sekarang juga. Nah, Pak Juni, kira-kira bagaimana menurut pendapat Pak Juni dengan Askesos ini sendiri? Menurut saya ini adalah satu program yang unik ya. Kenapa unik? Karena sebetulnya program ini melindungi income dari para pekerja informal tadi. Kan belum ada ini skema seperti ini. Jadi kalau misalnya tukang becak tadi misalnya sakit, dia kan tidak bisa mendapatkan income sama sekali. Income-nya ini yang kemudian dilindungi. Ini seperti yang Pak Heru katakan, bagian dari social protection. Nah, saya melihat bahwa ini tadinya dimulai sebagai satu pilot project, tapi sekarang sudah mulai berkembang menjadi seperti semacam gerakan sosial yang lebih meluas. Dan banyak sekali karena ini kan dengan prinsip desentralisasi. Tadi Pak Heru katakan ini dilakukan oleh orsos-orsos tidak sentralistik. Jadi tidak ada satu badan besar yang mungkin penuh dengan korupsi yang sekarang kita pikirkan. Tapi ini justru dilakukan oleh lembaga-lembaga orsos yang klaimnya bisa langsung. Jadi kalau begitu dia sakit atau katakannya tukang bakso kemudian meninggal dunia karena ketabrak, dia ahli warisnya bisa langsung klaim. Itu klaimnya kemana Pak? Di orsos tadi. Orsos jadi tadi. langsung
langsung, jadi nggak mengalami proses yang jauh, tidak mengalami birokratisasi yang jauh. Inilah yang menurut saya sebut sebagai, atau saya lihat sebagai gerakan sosial yang meluas. Oke. Tapi itu bagaimana Pak? Pemilihan orsos-orsos itu seperti apa caranya? Apakah memang mereka bisa mengajukan diri sebagai organisasi sosial atau ditunjuk oleh pemerintah? Ya. Saya kira gini, jadi setelah kita sosialisasikan, kemudian para calon-calon lembaga pelaksana tadi bisa orsos, bisa LKM dan koperasi dan seterusnya, itu mengajukan diri pada kita. Oh, mengajukan diri berarti, ya, mengajukan diri, kemudian kita lakukan seleksi. Ya Pak ya, kita seleksi. Nah kemudian nanti setelah kita seleksi, kita tetapkan, kemudian kita beri mereka capacity building. Jadi ada pemantapan bagaimana dia bisa melaksanakan atau mengelola asuransi kesejahteraan sosial tadi. Ya. Nah mungkin sedikit saya tambahkan tadi seperti kata Pak Juni tadi. Jadi selama ini kalau kita bicara misalnya asuransi gitu ya, itu kalau asuransi misalnya kesehatan gitu ya, itu kan yang dibiayai berobatnya. Ketika dia ada di rumah sakit atau di apa. Nah, yang di kita sentuh itu adalah tadi justru pendapatannya. Jadi orangnya sakit kan ini sudah ada, kalau orang miskin kan sudah ada jam kesmas. Ya. Nah, mereka kesehatannya dengan menggunakan jam kesmas. Tapi kesejahteraannya itu kehidupannya sehari-hari agar anak-anaknya bisa makan, anak-anaknya bisa tadi melaksanakan kegiatan yang lainnya, maka di sini perlu asuransi kesejahteraan sosial ini. Oh, nah itu penghitungannya bagaimana? Mulai dari iurannya dan istilahnya preminya begitu ya? Ya, mereka sebetulnya bukan iuran ya. Jadi kalau dana memang dari pemerintah kita berikan kepada pengelola tadi yang sudah kita seleksi. Nah, sedangkan masyarakat atau peserta ini mereka memberikan tabungan. Nanti tabungannya itu kalau sudah ngumpul, nanti dia selesai di situ, nanti dia bisa diambil kembali. Oh, jadi berarti tidak ada yang di orsos tadi itu ya, Pak? Di lembaga tadi. Di lembaga tadi. Oke, ini perlindungan apa saja sih yang akan mereka dapatkan jika mereka mengikuti Askesos ini? Ya, jadi perlindungannya tadi yang pertama kan terkait dengan pemeliharaan pendapatan ya atau penghasilan. Nah, yang kedua otomatis ini berkaitan dengan tadi tabungan tadi, agar kita itu menciptakan agar masyarakat itu walaupun kekurangan itu jangan sampai kalau punya penghasilan itu langsung dihabiskan. Karena manusia hidup itu selalu ada risiko. Tapi Pak, kalau misalnya katanya pekerja-pekerja informal ini yang mana mereka sangat tergantung dari pekerjaannya sehari-hari. Dikatakan kalau misalnya mereka tidak bekerja sehari berarti tidak bisa makan besoknya. Nah, bagaimana mereka bisa menabung jika pendapatannya itu pas katakanlah untuk hari-hari? Nah, justru itulah kita melakukan apa yang namanya pembelajaran kepada masyarakat. Ya, sebetulnya kalau kita bicara antara pengeluaran dengan pendapatan itu kan tidak pernah selalu kurang penghasilan gitu ya. Pernah ada puasa Pak gitu ya. Tetapi menurut saya tadi kedisiplinan dan sebagainya. Ya, jadi orang hidup itu memang harus disesuaikan dengan status mereka. Nah, ini diajari agar mereka melatih menabung. Misalnya dia punya penghasilan 50.000. Mungkin 5.000-nya itu bisa ditabung. Yang lainnya bisa diinikan. Nah, ini yang kita latihkan dan maka di orsos tadi itu menjemput bola. Dia bisa mendatangi kepada peserta tadi untuk meminta tadi untuk menarik ya istilahnya tadi. Karena kalau mereka pergi sendiri nabungnya 5.000 harus pergi ke sana. Itu udah habisnya udah. Oke, baik. Sebentar Pak Hari dan juga Pak Juni, kita akan bahas lagi. Jangan lupa Anda kalau ingin bertanya-tanya mengenai asuransi ini silakan telepon kami di 2994 1184. Kita kembali lagi di Coffee Break berikutnya. Ya, 2994 1184 kalau Anda ingin bertanya-tanya mengenai asuransi sosial ini dan melanjutkan tadi mekanismenya. Ini kan sekarang tadi Bapak Hari mengatakan bahwa dijemput bola nih iurannya, ditarik istilahnya oleh kalau kita yang nganter habis ongkos. Betul, oleh orsos ini. Nah, bagaimanakah membangun mental menabung? Ini kan sebenarnya tabungan ya, tabungan masa depan untuk mereka nih para peserta. Bagaimanakah membangun mental menabung mereka ini sehingga mereka mau menyisihkan uangnya yang sebenarnya untuk diri mereka sendiri di kedepannya gitu, karena masih ada juga mungkin di kalangan masyarakat menengah ke bawah yang masih merasa bahwa ini duit mendingan nabung sendiri daripada misalnya nitip orang atau nabung di bank misalnya begitu. Bagaimana Pak? Saya kira gini,
Jadi peranan lembaga pelaksana Orsos tadi kan bukan hanya Menarik iuran saja. ya, tetapi sebetulnya dia mempunyai visi yaitu mengembangkan masyarakat. Ya, mengembangkan masyarakat. Oleh karena itu, Orsos ini mempunyai tenaga-tenaga untuk bagaimana melaksanakan community development. Ya, nah di situ ketika dia sambil tadi menarik iuran masyarakat, itu juga dia bisa tadi memberikan satu pencerahan, ya, sehingga wacana mungkin wawasan dari para tadi pekerja-pekerja sektor informal yang kelas bawah ini dia bisa terbuka. Ya, sehingga melakukan penabungan. Nah, di sini sebetulnya tidak semua itu Orsos yang menarik ya, tapi ada juga mereka itu karena kan tadi seperti ada yang pengelolanya adalah LKM, lembaga keuangan mikro. Mereka mungkin juga pernah punya istilahnya kredit kepada mereka. Nah, ini sambil dia melunasi kreditnya sambil memberikan, betul ya. Jadi tidak selalu petugas yang jadi bisa dua-duanya tergantung dari mereka. Dan ini juga tidak setiap bulan, ada juga orang yang mintanya mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Jadi tidak diwajibkan setiap bulan. Ya. Tergantung kemampuan si mereka. para penabung ini. Tapi ya. Minimal 5.000 ya per bulan. Minimal 5.000. Oke, ya. Pak. Lalu apakah mereka semua ini akan mendapatkan jaminan bahwa ketika suatu saat nanti mereka membutuhkan dana tersebut, diklaimnya tuh mudah? Dan ini memang untuk bicara kepada kelompok masyarakat seperti ini memang kita harus mempermudah untuk itu. Ya, jadi contoh misalnya kalau dia itu misalnya sakit, ya, dia di situ misalnya kalau dia tidak berobat ke rumah sakit misalnya ya, dia misalnya bisa dari masyarakatnya, dari tokoh masyarakatnya RT atau apa, bahwa dia tidak misalnya tidak bekerja misalnya selama 7 hari atau apa, bisa dengan surat keterangan dari puskesmas dan sebagainya. Ya, itu untuk mempermudah hal-hal seperti itu. Oke. Nah, jadi ini cukup ada perwakilan. Betul, ada Apakah wakilnya perlu berarti ya? surat kuasa juga, Pak? Namanya Biasanya kan bukan surat kuasa tapi surat keterangan surat keterangan yang menunjukkan ada memang lembaga atau orang yang kompeten yang bisa itu. Jadi kalau orang sakit itu kan tadi dokter ya, mungkin bisa dari puskesmas atau mungkin ada mantri yang di situ atau seperti apa gitu ya. Tapi juga tadi ada orang yang tadi kan misalnya untuk pergi ke sana takut ini, akhirnya dia obati dengan obat yang dia beli sendiri. Nah, ini kan dia nggak berobat secara ini, tapi dia bisa tadi dengan keterangan dari pemimpin daerahnya. Lalu Pak, kalau misalnya kita menabung di bank, itu kan kita mendapatkan bunga. Apakah ini juga memiliki sistem yang sama Askesos ini? Ya, jadi kalau di dalam ketentuan Bank Indonesia itu kan orang tabungan berbunga itu kalau setelah 500-an ribu gitu ya baru ada bunga. Kalau itu kan hanya 5.000-an. Tapi uang tadi memang disetorkan nanti gini dari Orsos, itu dia langsung disetorkan ke bank. Gitu ya, dari situ kan ya, jadi dia itu nanti tabungannya itu utuh kembali, tetap semula. Oke. Nah, ini kan sudah berjalan sekian lama ya program ini ya Pak ya. Nah, kalau menurut Pak Juni sendiri, kira-kira bagaimana perjalanan asuransi ini? Apakah sudah semakin efektif atau belum? Tapi ditahan dulu Pak Juni, jawabannya kita akan kembali lagi pemirsa di Coffee Break berikutnya. Tapi jangan lupa silakan telepon kami di 2994 1184. Ya, sebelum mendengar jawaban dari Pak Juni, ini sudah ada penelpon yang masuk. Ada Ibu Ana dari Sibolangit. Selamat pagi, Ibu Ana. Ibu Ana? Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Ana. Silakan pertanyaannya, Ibu Ana. Ya, gini. Saya memang dari tadi mengikuti dari BKKBN, ya, selama dari Ibu. Dan sekarang saya juga masih ikuti. Saya kebetulan pengelola koperasi dari Posdaya Kabupaten Deli Serdang, Sibolangit. Jadi banyak di sana pengusaha pengrajin keranjang Pak dari bambu, dan banyak juga masyarakat yang petani. Jadi saya pengen bagaimana caranya supaya kita itu bisa bersosialisasi, dan kami bisa dihubungkan dengan Bapak Dinas Sosial untuk dapat membentuk asuransi di tempat kami, gitu Pak. Terima kasih. Pengusaha pengrajin keranjang dan juga petani. Pengelola koperasi juga ya. Terima kasih Ibu Ana. Itu saja Ibu Ana. Ya Pak.
Iya. Oke, dan mereka Oke, terima kasih. pendapatannya tidak tentu nih Pak. Berarti ini sebenarnya keinginan dari Ibu Ana di daerahnya Iya. untuk bisa mengikuti program Askesos ini, Pak. Iya. Bagaimana ini bisa dilakukan dengan sistem meminta apa istilahnya ya, informasi atau meminta untuk diberikan program ini di setiap daerah begitu? Saya kira yang disampaikan Ibu Ana itu bisa dilakukan ya. Jadi Ibu Ana sebagai pengelola suatu koperasi di satu tempat atau desa gitu ya, mungkin di situ bisa misalnya